Kemudian bagaimana ketika anak melanggar aturan? Ya sabar, nasihati dengan sabar. Ketika melanggar aturan berarti kan ada konsekuensi, disanksi. Ya harus terima sanksi itu gitu. Kalau nggak mau disanksi berarti jangan sampai melanggar aturan. Nah itu logis gitu kan. Logikanya itu harus masuk pada anak gitu ya. Kalau kamu nyaman di pondok pesantren ya jangan banyak melanggar gitu. Kalau nggak mau disanksi jangan melanggar, ikuti aja aturan. Jadilah anak yang taat. Kalau ternyata kamu melanggar, punya konsekuensi harus sadari gitu ya, konsekuensi diberikan sanksi misalnya itu harus sadar gitu. Kemudian ketika anak dikeluarkan bagaimana? Nah ini ketika anak kita dikeluarkan misalnya itu ya bisa ada naik banding, istilahnya naik banding, alasannya kenapa, apakah sudah ada peringatan 1, peringatan 2 misalnya baru dikeluarkan, kalau nggak ada ya naik banding gitu, kasih kesempatan 1 kali lagi gitu misalnya gitu. Itu ketika anak dikeluarkan. Nah, sebagaimana kalau ternyata sudah naik banding nggak bisa juga karena memang sudah berkali-kali, maka ya kita harus carikan pondok baru gitu yang layak untuk dia. Kita meminta maaf kepada pengurus pondok dengan sebaik mungkin, kita berikan tempat yang baru atau kita didik di rumah sendiri gitu ya. Nah, nanti lebih jelasnya di buku. Kemudian mengenal siklus permasalahan santri. Nah, biasanya kalau siklus itu di awal pertama sampai 3 bulan. 3 bulan pertama itu banyak sekali masalah. Kemudian yang kedua itu biasanya di pertengahan. Kalau santri biasanya 3 bulan, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Nah, mesti di setahun setengah itu, ya di setahun setengah itu biasanya ada masalah-masalah itu. Itu seringnya begitu. Ya. Ketika itu tidak diantisipasi, maka bisa jadi muncul tuh ketika di sepertiga terakhir ya. Sepertiga terakhir misalnya di kelas 3-nya, awal kelas 3 itu biasanya muncul masalah-masalah. Nah, itu siklus permasalahan santri di awal, di pertengahan dan mendekati akhir mondok itu. Kemudian faktor anak tidak betah itu banyak sekali, mungkin faktor uang jajan yang tidak rutin, faktor anak teman-temannya, faktor lingkungannya gitu. Nanti kita bahas di kesempatan di pembahasan berikutnya, insya Allah lebih detail. Kemudian ketika anak minta berhenti mondok ini bagaimana? Nah, ini ketika anak berhenti mondok itu bisa ini kan berarti maksudnya mungkin dia sudah orang tua sudah memberikan nasihat agar betah dan begini begitu, kemudian ternyata anak tidak bisa bertahan dan tetap minta berhenti. Nah itu yang pertama hendaknya ditanyakan dulu kenapa gitu. Terus maunya kayak gimana agar tujuan orang tua menjadi anak soleh itu dia mau gimana. Misalnya saya mau sekolah di rumah aja, nanti ngajinya di rumah sama ustadz ini sama ustadz itu. Itu kalau bisa lebih detailkan bahwa itu tidak, kadang itu hanya sebatas godaan setan ya, godaan setan agar anak itu tidak mondok gitu kan, agar anak tidak mondok, kemudian agar terjerumus pada pergaulan yang tidak baik, dapat lingkungan tidak baik, tidak kondusif untuk menjadi anak yang soleh itu dijelaskan hal-hal begitu itu, karena banyak santri yang ingin keluar dari pondok dengan tujuan dia lebih longgar aturannya, tapi dia bisa juga sekolah umum juga bisa juga belajar agama. Itu hanya apa? Rata-rata itu hanya iming-iming, nah, angan-angan. Ketika prakteknya setelah di rumah, sekolah di rumah atau berada di rumah, ternyata itu semuanya tidak diaplikasikan, tidak mampu dilaksanakan, gitu ya. Jadi itu sampaikan bahwa itu hanya sebatas angan-angan yang tidak mungkin dicapai atau bahasanya itu iming-iming dari setan